Jika kita melihat ke arah lautan, sejenak kita akan tersadar bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang biasa. Luasnya Samudra Nusantara seakan memanggil Indonesia untuk kembali menjadi poros maritim dunia. Berlimpah kekayaan yang dimiliki, termasuk ikan-ikan yang ditangkap para nelayan kita, telah mengantarkan Indonesia merajai pasar ikan dunia. Namun, meningkatnya konsumsi ikan nasional maupun dunia justru nyatanya mendorong sekawanan manusia untuk meraup keuntungan dari kekayaan alam kita dengan cara-cara yang tak semestinya. Tahun 2016 tercatat sebanyak 781 kapal tertangkap melakukan praktik IUU fishing. Hal tersebut membuat bangsa kita mengalami kerugian hingga 3,11 miliar per tahun. Sengketa wilayah dan pengerusakan ekosistem laut kian menjadi perkara yang tak kunjung usai. Di balik rona para nelayan yang lesu, ada hasil ikan yang makin tak menentu. Kesejahteraan yang terus diimpikan itu tak kunjung datang. Tapi sekarang bukan lagi waktunya untuk gelisah, karena Nusantara bukanlah sebuah mitos belaka, melainkan kenyataan sejarah yang saat ini kejayaannya perlahan mulai kembali. 13 perjanjian kerjasama maritim telah ditandatangani. Indonesia juga menjadi koordinator Dewan Pengarah Kerjasama Maritim APEC, termasuk untuk mendorong pemberantasan IUU fishing. Pada tahun 2016, kapal yang sudah ditenggelamkan tercatat berjumlah 236. Sedangkan pada tanggal 1 April 2017, KKP kembali menenggelamkan 81 kapal pencuri ikan di Indonesia. Ini bukan pekerjaan percuma. Pada akhir tahun 2016, hasil perikanan meningkat dari 3,18 juta ton menjadi 4,9 juta ton, serta investasi di bidang perikanan yang mencapai 9,1 triliun rupiah. Hal ini tentunya juga harus dipertahankan dan terus dievaluasi, agar kinerja dan hasilnya bisa menjadi lebih baik. Namun, tidak cukup sampai di situ. Karena demi terjaganya ekosistem laut, pemerintah perlu menerapkan blue economy secara maksimal. Diperlukan juga bentuk kerjasama dengan merangkul para akademisi untuk mengedukasi nelayan di bidang teknologi kelautan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan yang ditangkap tanpa merusak ekosistem laut. Tanpa adanya anggaran, maka program sebaik apapun akan sulit berjalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi Satgas 115 dan satuan keamanan lainnya, didukung dengan teknologi yang membantu dalam proses pengamanan serta keamanan. Masyarakat dan media juga perlu aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang maritim, serta mempromosikan hasil laut Indonesia berdasarkan AIDA, yaitu menarik perhatian, mendapatkan dan mendorong minat, membangkitkan keinginan, serta menghasilkan tindakan dalam mengkonsumsi ikan produksi Indonesia. Karena kejayaan Nusantara hanya akan kembali saat pemerintah mampu untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat bergotong royong membangun Indonesia. Ubah cara pikir kamu demi perubahan yang nyata. Demi perubahan yang nyata. Gue tantang lu sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda Indonesia untuk mengambil langkah. Apa yang bisa lo lakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia ini salah satu.